ketika masa muda itu sebetulnya itu merupakan masa yang penuh dengan keemasan untuk melakukan ibadah. Inilah satu reframing harus kita lakukan ya, membingkai kembali bahwa haji itu bukan hanya urusan orang tua, bukan hanya urusan orang-orang yang berlumuran dosa, bukan urusan orang-orang yang the have artinya bergelimang harta gitu. Masa itu bukan ditandai dengan bertambahnya usia, tapi justru dengan bertambahnya kesadaran. Jadi kalau kesadaran akan ibadah haji ini tidak dimunculkan dalam kehidupan generasi muda muslim, maka ya haji benar-benar akan menjadi urutan terakhir, dan boleh dibilang yes or no-nya itu ya mungkin tergantung takdir Allah. Kalau ada biayanya mungkin berangkat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa begitu. Hari Bapak hoyong naon gitu sampai melakukan itu. Ternyata jawaban Bapak itu datar saja. Saya pengen umroh sama istri, dan kemudian mendengar jawaban gitu, Allah langsung menjawab, mengabulkan doa si tukang beca ini beserta istrinya untuk berangkat umroh. Wasilahnya dia punya amal ibadah rahasia yang orang lain tidak tahu, bahkan istrinya nggak tahu gitu. Haji reguler dengan haji khusus kan itu cukup signifikan dari sisi biayanya, tapi dari sisi waktu juga lebih singkat ya. Kemudian fasilitas di sana juga tentunya lebih lebih eksklusif ya ketimbang haji reguler. Tapi bila mana memang kerinduan ini sudah tidak bisa dibendung lagi, maka bisa melakukan ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warginet semua? Saya Rizky Febriansyah kembali lagi hadir di acara podcast Suara Garut. Kali ini ada yang beda. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada apa nih di bulan Zulhijjah? Kita ingat kalau bulan Syawal itu ada Idul Fitri, kalau bulan Zulhijjah ada Hari Raya Haji ataupun Idul Adha. Segmen kali ini kerjasama dengan Asga Umroh, kita akan ngebahas mengenai rindu Baitullah. Warginet gimana nih? Sudah ada punya keinginan untuk berangkat haji atau berangkat umroh? Mari kita kupas tuntas di kesempatan kali ini bersama Ustadz Abi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat Ustadz hari ini ya? Berkah doa Pak Rizky dan teman-teman dari Asga Umroh sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ustadz ini dari Garut Selatan. Di mana tempatnya Ustadz? Dari Kecamatan Sukaresmi ya. Tapi memang punya titisan darah dari daerah Turki. Dari Turki. Turunan Kidul. Turunan Kidul ya, luar biasa. Dari Kecamatan Pakenjing. Kebetulan dari sana tuh ayah ya. Kalau ibu asli dari Sukaresmi gitu. Ustadz Abi Rahmat juga adalah pembimbing umroh ya di Asga Umroh ya. Baik Ustadz, sekarang ini kan sudah mulai masuk musim haji. Kemudian beberapa hari lagi ke depan ini sudah masuk hari tarwiyah, di mana orang-orang jemaah calon haji ini jemaah haji ini akan berduyun-duyun menuju ke Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina ya, untuk melakukan prosesi utamanya ya, seperti itu. Namun untuk kita nih Ustadz, para warginet gitu kan, sering ada haji itu adalah panggilan. Tapi syariatnya apakah kita harus menunggu perasaan terpanggil datang sendiri gitu kepada kita, atau justru kita yang harus menjemput panggilan itu untuk mendaftar, kemudian mencari-cari informasi seperti itu. Nah ini bagaimana nih Ustadz, kita sebagai orang awam yang ingin menjemput panggilan Allah Subhanahu Wa Taala menuju Baitullah, Ustadz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup mendasar ya. Kenapa cukup mendasar? Karena terkadang istilah panggilan ini untuk berhaji ataupun umroh itu dikonotasikan sebagai konotasi negatif. Dalam arti menutupi ketidakseriusan, menutupi ketidaksemangatan, menutupi ketidakfokusan dengan kata-kata belum dipanggil.
Secara garis besar pertama memang istilah panggilan ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ketika itu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pasca beliau merenovasi Ka'bah beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais dan kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu untuk menyeru kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ayatnya pun insya Allah kita semua warginet sudah faham, bahkan mungkin sudah ada yang di luar kepala. Jadi artinya di luar Pak Haji. Iya, iya. Jadi ayatnya di luar gitu ya. Jadi ayatnya di dalam mushaf gitu, di luar kepala. Ayatnya yaitu wa'adzin finnasi bil haji, dan aku telah serukan kepada manusia-manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah yang kemudian kita sebutnya sebagai panggilan haji. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Tapi justru ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru memposisikan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu justru sebutannya sebagai tamu. Gitu ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji dan juga jamaah umroh itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konotasinya memang berbeda antara dipanggil dan kemudian sebagai tamu. Orang yang dipanggil dalam arti pasif ya, nanti menunggu dipanggil. Ini ada ilustrasi sederhana Pak Haji Rizky, tapi menurut saya ini sebagian orang sudah mafhum dengan ilustrasi ini. Anggaplah kita ikut di barisan antrian di sebuah klinik untuk berobat. Anggaplah ke dokter umum gitu ya. Kita sudah berada di antrian dan ikut aturan main, benar-benar ngantri, kita nggak sikut kiri, nggak sikut kanan gitu. Tapi sampai selesai seluruh pasien itu dipanggil oleh petugas dan sudah dilakukan diagnosa sama dokter. Nah, sementara orang ini tetap berada di ruang tunggu. Ya, ternyata apa? Ya dia nggak dipanggil-panggil karena apa? Dia tidak melakukan proses berikutnya. Iya. Ya, next stepnya adalah orang yang mau berobat, yaitu pertama harus daftar dulu tentunya kan gitu. Jadi ada proses yang mengarah ke sana. Nah, jadi kalau memang kita hanya menunggu panggilan sementara tidak melakukan upaya agar kita bisa menjadi tamu Allah dalam berhaji ataupun berumroh, karena orang yang bertamu itu pasti dia menyiapkan segala sesuatunya. Ya, ketika misalnya saya untuk datang ke Suara Garut ini, itu saya dari subuh itu sudah melakukan sesuatu yang memang inline dengan acara pagi ini. Pertama saya siapkan kostum, kemudian bersih-bersih, mandi, kemudian di perjalanan kita tempuh perjalanan dengan hati-hati dan kemudian sampai di sini dan saya sebagai tamu. Dan tentunya ilustrasi sebagai tamu, saya baru salam, baru buka pintu, baru duduk sudah disuguhi hidangan gitu ya. Ini kan artinya luar biasa ya Ustaz. Itulah memang panggilan itu mungkin secara umum, tapi sesungguhnya orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh harus memposisikan dia sebagai calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Haji. Iya, berarti memang kita harus ada ikhtiarnya, polanya dan dengan cara mendaftar itulah ya untuk menjemput panggilannya ya. Seperti itu. Baik, kenapa ibadah ke Baitullah, baik itu kita berhaji ataupun berumroh gitu ya Ustadz, di masa muda itu disebut investasi akhirat terbaik gitu Ustadz. Oh, Masya Allah ya. Itu. Apa bedanya sih kekuatan doa dan fisik anak muda dibanding kalau nanti nunggu sudah sepuh gitu Ustadz? Yeah. Kan banyak sekarang kalau kita lihat di berita-berita gitu kan Ustadz, yang berangkat itu kan ya punten udah sepuh-sepuh gitu ya Ustadz ya. Gitu. Nah, kita sebagai anak muda gitu Ustadz, bagaimana nih untuk bisa menggapai investasi akhirat yang terbaik itu gitu Ustadz? Masya Allah ya. Semoga ini menginspirasi ya pertanyaan ini kepada seluruh generasi muda gitu. Yang pertama, memang yang harus kita lakukan adalah reframing Pak Haji. Reframing artinya
yang dulu konotasinya haji itu adalah untuk para orang-orang tua, untuk para sepuh-sepuh, untuk mungkin mereka yang dalam tanda petik ingin cleansing dari dosa begitu ya. Jadi punya maksud khusus. Nah, ini kita reframing bahwa sesungguhnya ibadah haji itu jika dilakukan sejak muda, justru betul seperti yang disampaikan Pak Haji, itu merupakan investasi yang luar biasa. Ini ada satu kisah menjadi inspirasi bagi bagi generasi muda. Kita coba lihat sosok mungkin bukan sahabat karena itu kan di era tabi'in ya. Ada yang bernama Uwais Al-Qarni gitu. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama, kalau kita sebut Uwais Al-Qarni, dia merawat ibunya ya yang buta dan kemudian lumpuh. Artinya kalau secara fisik ibu ini kalau untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak mungkin karena ada keterbatasan penglihatan, ibunya buta dan juga lumpuh, artinya tidak bisa melakukan manasik haji secara sempurna. Tapi apa satu langkah yang diambil oleh sang putra Uwais Al-Qarni ini? Dia melakukan satu upaya yang itu karena sesungguhnya dia masih muda. Kalau Uwais Al-Qarni ketika itu sudah sepuh, ya mungkin sudah hampir menyamai usia ibunya, pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang amazing. Apa itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini? Selama 8 bulan, dia menggendong anak sapi untuk sebagai training center dia. Ketika musim haji, dia sudah siap secara fisik untuk menggendong ibunya yang buta dan kemudian juga lumpuh gitu. Nah, dari sosok Uwais Al-Qarni ini, dia berada di Yaman, harus melakukan perjalanan ke Mekah yang jaraknya hampir 1,1200 lebih kilometer. Subhanallah. Artinya kalau itu dilakukan oleh orang yang mungkin sudah sepuh ya, itu pasti akan ada kendala. Tapi Uwais Al-Qarni ini melihat peluang yang begitu luar biasa ketika ibunya ada keterbatasan secara fisik, justru panggilan sebagai nature-nya bahwa anak muda, kalau kata orang Sunda mah nanti nuju jag-jag belejag gitu ya. Nah, ternyata itu dijadikan sebagai kesempatan yang maksimal dari sisi tenaga, dari sisi fisik ya, dari sisi lain-lain ya. Artinya ketika masa muda itu sebetulnya itu merupakan masa yang penuh dengan keemasan untuk melakukan ibadah. Inilah satu reframing harus kita lakukan ya, membingkai kembali bahwa haji itu bukan hanya urusan orang tua, bukan hanya urusan orang-orang yang berlumuran dosa, bukan urusan orang-orang yang the have artinya bergelimang harta gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala saja menyampaikan di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah man istata'a ilaihi sabila. Ada kemampuan untuk menempuh perjalanan ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji beserta seluruh manasik haji dan umroh yang ada di sana. Jadi masa muda itu sebetulnya memang ini masa yang sangat-sangat baik ya untuk generasi muda untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik nanti nunggu tua gitu. Nah, ini mungkin ada satu insight di sini Pak Haji yang saya sampaikan. Ada ulama kontemporer terkemuka ya dari Mesir ya. Kalau sekarang sudah almarhum yang bernama almarhum al-maghfurlah Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, beliau ini mempopulerkan yang namanya fikih aulawiyat. Jadi fikih aulawiyat ini adalah fikih prioritas. Prioritas mungkin sederhananya kalau boleh saya sebutkan ini dulu baru itu. Ya fikih prioritas itu ini dulu baru itu gitu. Jadi ketika ini tidak masuk dalam kuadran ya, dalam kuadran prioritas bagi seorang anak muda, itu pasti itu akan menjadi pilihan terakhir. Ya, the last choice ya, pilihan terakhir untuk haji. Tapi mari untuk generasi muda masukkan haji ini dalam kuadran skala prioritas dalam kehidupan generasi muda. Maka pastinya planning itu akan ada gitu. Tapi kalau haji ini karena memang urutannya begitu Pak Haji ya. Urutannya kan rukun Islam itu pertama di nomor urutan terakhir. Betul. Ya, kelima.
Dan kemudian sepertinya ada disclosure di situ manis tatoa. Iya. Pergi haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya, betul. pertama urutannya kelima dalam rukun Islam, kemudian ada semacam disclosure bagi yang mampu. Nah, sebetulnya semua umat muslim itu akan mampu selama saja memasukkan haji ini dalam skala prioritas dalam kehidupannya. Itu pasti bisa tuh Pak Haji, ya. Demikian Pak Haji. Ustadz, terkait tadi Uwais Al-Qarni Ya. membawa ibunya, artinya ada pengorbanan Betul. dan berjalan kaki menggendong ribuan kilometer untuk berangkat ibadah haji. Ya. Kan kita tidak mungkin juga harus sama seperti Uwais Al-Qarni juga, ya Ustadz. betul, ya. Berarti prioritas yang tadi Ustadz. Ya. Kita kan di sini ada kebutuhan pengen motor lah, ada rumah tinggal, kemudian belanja sehari-hari. Nah, ini bagaimana saran ataupun masukan buat anak muda gitu Ustaz, agar bisa juga memprioritaskan untuk bisa mendaftar haji ataupun umroh gitu, seperti itu Ustaz. Ya, baik. Ini satu challenge memang ya. Pertama, sejauh ini hampir boleh dibilang rata-rata pemahaman masyarakat Indonesia yang boleh kita sebut sebagai life cyclus ya, siklus kehidupan itu untuk masyarakat Indonesia, maaf ya, kalau kita gambarkan itu seperti itu saja ya. Lahir, kemudian beranjak anak-anak masuk dunia pendidikan, kemudian sampai mungkin perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi setelah lulus pasti yang dicari itu adalah pekerjaan, dan setelah pekerjaan kemudian menikah, setelah menikah punya anak, anaknya nanti disekolahin lagi ya, udah sekolah cari kerja, menikah, dan begitu saja. Nah, jadi dari life cyclus ini ya, dari siklus kehidupan masyarakat Indonesia memang sepertinya tidak pernah menjadikan haji ini merupakan bagian dari prioritas kehidupannya gitu. Harusnya ini dibangun kesadaran oleh generasi muda khususnya. Tolonglah aware ya, tolonglah sadar bahwa sesungguhnya waiting list untuk berangkat haji itu kalau mendaftar sekarang itu bisa jadi sampai puluhan tahun untuk di Indonesia, untuk di berbagai provinsi, karena sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Nah, artinya ketika dibangun kesadaran, maka itu akan muncul satu upaya yang mendorong untuk menjadikan ibadah haji, apalagi ibadah umroh ini sebagai prioritas yang masuk dalam planning, dalam rencana kehidupan mereka. Ya. Jadi ketika dilahirkan kemudian sampai nanti mau meninggal dunia itu harusnya masuk begitu ya di dalam rencana atau planning dalam kehidupan seseorang muslim, khususnya mungkin generasi muda itu. Jadi kalau tidak dibangun kesadaran seperti itu ya memang ya akan seperti pemahaman pada umumnya, haji itu bila mampu katanya kan, dan bila mampu ini memang tidak diupayakan ya. Mungkin sebagai penyemangat bagi kita, ini ada statement dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Pak Haji. Beliau mengatakan bahwa yang namanya dewasa itu cirinya bukan dengan bertambahnya usia, tapi dengan bertambahnya kesadaran. Nah, ini bisa buat status pagi hari ini. Luar biasa Ustaz. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dewasa itu bukan ditandai dengan bertambahnya usia, tapi justru dengan bertambahnya kesadaran. Jadi kalau kesadaran akan ibadah haji ini tidak dimunculkan dalam kehidupan generasi muda muslim, maka ya haji benar-benar akan menjadi urutan terakhir, dan boleh dibilang yes or no-nya itu ya mungkin tergantung takdir Allah. Kalau ada biayanya mungkin berangkat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi terkesan itu kan given ya, padahal ini kan penuh dengan upaya yang maksimal gitu. Demikian aja. Menyambung Ustadz, ya. Tadi apabila pemuda ini ataupun orang tersebut memang bisa menyisihkan dari pendapatan sehari-harinya untuk bisa menabung berangkat ibadah haji gitu ataupun umroh. Tapi apabila Ustadz ada beberapa orang yang mungkin bisa jadi
belum bisa untuk menyisihkan ataupun menabung untuk berangkat haji, tetapi keinginannya sangat kuat gitu Ustadz. Dulu kita pernah ada serial TV tukang bubur naik haji, betul ya Ustadz ya, gitu kan? Gitu. Kalau dari segi kemampuannya tidak mungkin gitu kan Ustadz. Tetapi izin Allah ternyata menangkan hadiah mobil dan mobilnya dijual gitu kan untuk bisa berangkat ibadah haji. Nah, bagaimana Ustadz apabila memang kita belum ditakdirkan berikhtiar, artinya belum ada uang lebih lah bahasanya gitu kan Ustadz ya, itu tapi keinginan sangat tinggi. Nah, bagaimana cara untuk menjemput sinyal panggilannya agar doa kita tuh makin kuat ke langit gitu, seperti itu gitu Ustadz, gimana nih? Sebetulnya dari pertanyaan Pak Haji itu di kalimat terakhir itu sudah ada jawabannya. Artinya ada doa di situ ya. Jadi memang ketika misalnya secara finansial anggaplah tidak mencukupi ya, atau mungkin belum ada kesanggupan untuk posting anggaran untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ada satu upaya yang baik dan ini memang sudah diajarkan ya oleh orang-orang tua kita. Bahkan kalau orang tua kita atau siapa saja kita random tanya ya di pengajian atau mungkin di tempat mana saja, dan ketika itu misalnya kita yakin bahwa orang ini belum melaksanakan ibadah haji, kita tanya deh, Ibu, Bapak, AA, Teteh mau ibadah haji nggak? Itu mau haji nggak? Mau umroh nggak? Pasti jawabannya, tiba heula ge Ibu mah, Bapak mah mau gitu kan ya. Bahkan doa mah tiap hari katanya kan gitu. Doa mah tiap hari, niat mah tiap waktu. Jadi doa dan niat ini memang tidak salah, justru memang harus ada di dalam benak setiap insan muslim ya, apalagi generasi muda gitu. Nah, ini ada mungkin terkesan kelakar ya, tapi memang itu buktinya, faktanya seperti itu di masyarakat. Di kita ini kan ada istilah panggilan haji itu bermacam-macam ya. Ya, ada haji abidin. Nah, itu artinya haji atas biaya dinas ya. Ada haji kosasih ya. Haji ongkos dikasih. Mohon maaf, dulu orang tua kami itu aktivis di salah satu ya mungkin partai politik, tapi mudah-mudahan ini hanya sebatas contoh saja. Ada dulu namanya Haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar katanya. Bahkan sahabat-sahabat kami yang ada di Tangerang begitu ya, yang ada di Banten ya, ketika mereka melaksanakan ibadah haji gitu, itu namanya jadi Haji Mansur. Loh kok Haji Mansur? Haji karena halaman digusur. Dan 1 meter di sana kan luar biasa, di Cikande gitu ya, di Balaraja itu rata-rata orang mau pergi haji itu karena Haji Mansur, karena halaman digusur untuk pelebaran jalan provinsi gitu. Nah, itu mungkin istilah sebutannya. Tapi untuk haji ini memang ada dua ya. Pertama, ada haji nisob, artinya dia investasi dana ditabungkan, setelah cukup kemudian dibayarkan untuk ONH gitu. Artinya benar orang ini cukup disiplin ya, secara finansial dia posting dana untuk ibadah haji atau mungkin untuk ibadah umroh. Tapi memang yang saya sebutkan contoh nama-nama haji tadi, Haji Abidin, Haji Abu Bakar, Haji Mansur, kemudian Haji Kosasi, itu ada yang di situ disebut sebagai haji nasib ya. Contohnya mungkin ini true story, berada di Bandung. Ada seorang tukang beca ya, dan ini dia luar biasa gitu. Apa yang dia lakukan? Dia punya ibadah rahasia yang tidak diketahui istrinya. Dia narik setiap hari ya, dan setiap hari dia dapat uang dari dari profesinya sebagai tukang beca itu ternyata setiap hari itu disampaikan kepada istrinya, dan sebagian kecilnya sekitar Rp5.000 itu dia selalu kantongin. Dan kemudian disimpan. Anggaplah penghasilan sehari dari tukang beca ini 40 ribu, kisaran seperti itu. Jadi dia bagaimana upayanya untuk bisa memberikan kepada istrinya setiap hari Jumat
senilai hari-hari yang biasa dia berikan kepada istrinya agar istrinya tidak curiga. Pertanyaannya, memang tukang beca ini ngapain gitu? Ternyata Masya Allah, tukang beca ini setiap hari Jumat dia mensedekahkan tenaganya kepada siapapun yang ingin mendapatkan jasa dari dia, dari tumpangannya itu. Jadi setiap hari Jumat istrinya nggak curiga gitu, karena setiap hari Jumat toh si bapak juga masih ngasih uang kepada istrinya. Padahal setiap hari Jumat itu dia free of charge kepada siapa saja yang ingin naik becanya gitu. Satu kali waktu ini ada dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia bawa kendaraan, sementara jadwal sudah mepet untuk tindakan operasi, ketemu tukang beca ini, kemudian bicaranya, saya mau parkir di mana ya, tolong jagain gitu kan. Akhirnya ditunjukkan dan kemudian diparkirkan. Udah Pak, sekalian aja, kalau gitu Dok, saya anterin ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sampai di sana dan setelah selesai, dokter ini tidak berpikir panjang ya. Tadi tukang beca kemana gitu, yang jelas itu di free kan, dianterin gitu. Bahasanya dia juga memang sudah injury time untuk melakukan tindakan gitu. Selang beberapa waktu dan ternyata ketemu lagi. Allah takdirkan pertemukan kembali dokter ini dengan si tukang beca tersebut. Dan kemudian dialog singkat, pasti dokter ini punya pertanyaan yang menggelitik dalam dirinya. Ini tukang beca setiap hari Jumat sedekah tenaga gitu. Pertanyaannya, ari bapak hoyong naon gitu, sampai melakukan itu. Ternyata jawaban bapak itu datar saja. Saya pengen umroh sama istri, dan kemudian mendengar jawaban gitu, Allah langsung menjawab, mengabulkan doa si tukang beca ini beserta istrinya untuk berangkat umroh. Wasilahnya dia punya amal ibadah rahasia yang orang lain tidak tahu, bahkan istrinya nggak tahu gitu. Nah, bagi generasi muda kita ini harusnya memang ada satu spirit memiliki ibadah rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu hanya private dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Misalnya dengan apa, melakukan sedekah subuh gitu ya, baik itu dilakukan secara tunai atau mungkin dengan secara sekarang sudah banyak online ya gitu. Itu kan tidak ada orang yang tahu gitu, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih waktu subuh ini kan waktu yang dahsyat ya, dimana kata baginda Nabi, setiap pagi seorang hamba itu pasti turun 2 malaikat, dan 2 malaikat itu tugasnya berdoa. Tapi doanya beda gitu ya. Bagi mereka yang bersedekah di waktu pagi, maka malaikat ini mendoakan agar Allah menggantinya. Tapi bagi mereka yang mengunci rapat dompetnya, mengunci rapat e-walletnya, mengunci rapat mobile bankingnya, itu malaikat itu mendoakan untuk membinasakan. Gitu. Nah, jadi kesadaran seperti ini bagi generasi muda harus memang dibangun. Tapi memang tentunya Pak Haji, untuk membangun kesadaran bagi generasi muda ini tidak cukup oleh dirinya saja, ya. Jadi pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, ya, keluarga, utamanya orang tua, harus juga mendrive ini agar timbul awareness dari generasi muda. Karena kalau tidak, apalagi begini, misalnya bapak ibunya belum berangkat haji, gitu ya, pastilah mungkin untuk menyemangati anak tuh powernya mungkin agak kurang. Yeah. Berbeda ketika ayah ibunya sudah melaksanakan ibadah haji, pastilah ada support dari orang tuanya. Sok atuh gerak angkat, jika bapak, jika mama, jika ibu, bener kan gitu. Demikian Pak Haji. Iya. Terkait tadi Ustadz, pada saat kita sudah mendaftar, kemudian secara ikhtiar ya Ustadz ya, kemudian antrian ini kan kurang lebih sekitar 26 tahun. Kemarin saya ngecek di sosial media, ada pasangan suami istri muda yang baru mendaftar juga gitu. Ternyata mendapatkan antrian 28 tahun seperti itu Ustaz. Bagaimana ini bisa kita menjaga semangat agar tidak layu untuk bisa sampai ke Baitullah? Anggap misalkan sekarang usia 30 atau misalkan usia 40 tahun gitu. Kalau nambah 26 tahun ini berarti kan sekitar 56 hingga usia 60 tahun gitu kan Ustadz, seperti itu. Nah, bagaimana bisa untuk kita menjaga semangat agar tidak layu Ustadz? Ya. Pertama, memang harus senantiasa ini menjadi menjadi list ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ini sebetulnya ada solusi konkret ya.
solusi konkret bagi generasi muda yang memang sudah tidak bisa menahan rindu untuk segera berziarah ke dua kota suci ini, ya, ke kota Mekah dan juga ke kota Madinah. Maka sebetulnya ada solusi konkret. Pertama, bisa melaksanakan ibadah umroh, ya. Kemudian yang kedua, jika memang waktu tunggunya begitu lama, sebetulnya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki kemampuan finansial yang cukup, bisa saja mengikuti program haji khusus, ya gitu. Karena memang dari sisi perbandingan haji reguler dengan haji khusus kan itu cukup signifikan dari sisi biayanya, tapi dari sisi waktu juga lebih singkat, ya. Kemudian fasilitas di sana juga tentunya lebih lebih eksklusif, ya, ketimbang haji reguler. Tapi bila mana memang kerinduan ini sudah tidak bisa dibendung lagi, maka bisa melakukan ibadah umroh. Dan pertanyaan Pak Haji itu cukup menggelitik, ya, karena apa? Itu baginda Nabi sendiri mengisyaratkan kepada kita tidak boleh kita melakukan sesuatu, ya, dengan memaksakan diri. Kecuali kata baginda Nabi, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid, ya, illa ila salasi masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan memaksakan diri kecuali untuk berkunjung kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua wa masjidi hadza, kata baginda Nabi, artinya Masjid Nabawi, dan kemudian yang ketiga adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, yang di dalamnya ada Ka'bah yang menjadi pusat gravitasi dari seluruh alam dunia. Jadi jika kerinduan itu sudah datang dan tidak bisa dibendung, maka bahkan kata baginda Nabi, memaksakan diri pun bahkan diharuskan, gitu ya, untuk bisa berziarah ke 3 masjid tersebut, gitu. Tapi Ustadz, tantangannya adalah anak-anak muda ini kan mereka ada juga yang mempunyai seperti pay letter atau hutang pihutang, gitu kan. Sedangkan maaf, misalkan ternyata sekarang terinspirasi pengen pergi haji, gitu kan, ingin mendaftar ONH, tetapi masalah hutang pihutang ini masih ada nih. Apakah tadi ke pay letter ataupun ke saudara ataupun temannya? Nah, ini bagaimana nih kacamata Islam? Mana yang prioritas utama nih dari kedua ini? Ini ada yang bagus nih. Itu ternyata sempat menjadi kajian di Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan manis tata'a ilaihi sabila sebagai persyaratan bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi istitoah di sini itu memberikan ruang, ya, memberikan ruang bagi siapapun kita kaum muslimin, misalnya tadi terkait mungkin dengan hutang piutang, begitu, ya. Kan ketika kita contoh mungkin secara transaksional, ketika kita dipandang oleh pihak lain yang memiliki dana, dalam hal ini mungkin bisa secara formal mungkin perbankan, ya, atau mungkin lembaga-lembaga keuangan lainnya yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka mereka akan mengukur sampai sejauh mana istitoah kita untuk melakukan transaksi. Anggaplah kalau misalnya pinjam berarti kan harus ada pembayaran. Nah, ketika ini memang dianggap bisa memiliki kemampuan, maka itu tidak mengapa, Pak Haji, ya. Jadi misalnya ada yang maaf, ya, kan ketika anggaplah case-nya dia punya kewajiban, ya, yang harus dia tunaikan outstanding ke beberapa perbankan, gitu. Tapi selama orang ini memiliki istitoah untuk pembayaran, kan sebetulnya dia masih memungkinkan untuk placement dananya, posting dananya untuk melaksanakan ibadah umroh, gitu. Jadi selama orang ini istitoah dalam arti memiliki pendapatan dan kemudian bisa melakukan pembayaran ini merupakan satu kesempatan, ya. Jadi tinggal mungkin nanti masuk skala prioritas bagi generasi muda. Ketika misalnya dia punya pendapatan sekian dan dia punya outstanding, misalnya ke beberapa ke beberapa lembaga keuangan, dan dia masih bisa menyisihkan itu untuk diposting untuk anggaran melaksanakan ibadah umroh, apalagi untuk nabung jangka panjang haji, maka orang ini termasuk istitoah, gitu. Orang ini termasuk bisa, begitu. Karena memang sebagai persyaratan ibadah haji itu, pertama ini mungkin harus difahami juga nih Pak Haji, secara
secara legalitas formal bahwa ibadah haji ini merupakan kewajiban, ya, seumur hidup sekali bagi seorang muslim. Nah, ini harus dimunculkan nih. Karena kalau merasa ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, betul, ibadah haji itu rukun Islam kelima bagi orang yang mampu, tapi harus juga disebutkan bahwa ini kewajiban seumur hidup satu kali bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika muncul kesadaran, oh ini wajib loh. Nah, maka untuk upaya konkretnya apa? Oh, saya sudah kerja, saya punya kemampuan finansial. Ternyata outstanding saya ke tempat lain saya bisa bayarkan, dan saya masih bisa menyisihkan loh gitu untuk ibadah umroh. Nah, maka ketika kerinduan itu datang, kita bisa istitoah juga, mampu ya dalam kacamata agama dan juga dalam dalam kehidupan, maka kita bisa atau dituntut kita untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Demikian Pak Haji. Baik, itu kan kalau misalkan bahasan yang tadi yang saya tangkap itu adalah dana talang mungkin ya Ustadz ya, seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan Ustadz, saya punya uang, kemudian saya mau daftar, tetapi saya juga masih punya utang ke teman ataupun ke saudara gitu Ustadz. Nah, apakah kita daftar haji dulu atau kita penuhi dulu, bayar hutang dulu ke teman atau saudara? Ini kan kadang juga suka berbentrokan gitu Ustadz. Nah, ini pasti juga ditemuin lah di teman-teman warginet juga gitu. Nah, ini seperti apa nih kacamata Ustadz? Jadi statusnya sama-sama wajib nih Pak Haji. Iya, ke depan pendaftaran, sebelah kiri pembayaran gitu Ustaz. Ya. Nah, ini mungkin memang terkesan dilematis ya. Kedua-duanya memang dari kacamata agama wajib ya, hutangnya wajib dilunasi, wajib dibayar ya. Tapi kan tentunya kalau kita melihat posisi sekarang di Indonesia dengan regulasi antrian yang panjang, artinya selama utang, jadi bisa berpikirnya gini deh ya, matematika sederhananya. Ini utangnya kepada saudara ini berapa lama sih selesai? Nah, setelah itu kan dia bisa hutangnya mungkin dipercepat ya, atau dibayarkan dipercepat. Setelah itu dia benar-benar fokus untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu. Bahkan kalau misalnya memang itu kedua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan, artinya dananya cukup nih, toh bayar ke sana sekian ya. Kemudian ini angsuran juga mungkin sekian ya, artinya kan itu bisa jalan bersamaan Pak Haji ya. Kita doakan saja generasi muda kita diberikan kemurahan rezeki gitu. Amin, ya. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kata orang tua kita tuh pardu kalaku sunat kalampah gitu ya. Iya. Iya, Ustadz, bagi kami yang awam gitu ya, bagi warginet yang mungkin belum pernah menginjak ke tanah suci ya, baik itu berumrah ataupun berhaji. Apa yang membedakan keduanya nih Ustadz, antara umroh dan haji itu sendiri Ustadz? Ya, yang membedakan tentunya dari sisi manasik ya. Jadi ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku untuk pelaksanaan manasik ya. Jadi manasik ini kan dari kata nusuk yang artinya ibadah ya. Jadi memang pertama ada kesamaan secara definisi antara haji dan umroh. Dari sisi bahasa itu adalah al-qasdu, artinya menuju, atau az-ziyarah, berziarah. Kemana? Ke kota Mekah. Kota Mekah adanya di mana ya? Tentunya ada di Saudi Arabia ya. Arti daripada haji dan umroh itu sama-sama berkunjung, sama-sama berziarah ke kota Mekah untuk melaksanakan manasik yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan waktu-waktunya. Bahkan tempat-tempatnya ada yang Masy'aril Haram yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi, seperti Arafah ya, Muzdalifah, Mina, itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dari sisi bahasa kedua ibadah ini sama ya, artinya berziarah ke kota Mekah ya. Sekalipun misalnya di Garut ada replika, ada bentuk Ka'bah yang besarnya sama gitu dengan yang ada di kota Mekah, tetap saja tidak sah. Ya, atau mungkin di Bekasi, atau mungkin di Islamic Center dimanapun gitu ya. Ini Ka'bahnya sama banget nih gitu ya dengan yang berada di kota Mekah, tetap saja tidak sah, karena pengertian secara bahasa haji dan umroh itu adalah berkunjung ke kota Mekah Al-Mukarramah yang ada di Arab Saudi sana.
Itu dari sisi bahasa. Nah, yang membedakan antara haji dan umroh ini memang manasiknya, ibadahnya. Dalam ibadah umroh itu seseorang hanya berniat ihram untuk umroh, kemudian melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, dan kemudian melaksanakan tahallul. Yang jika rangkaian manasik umroh ini dilakukan, itu durasinya antara 3 sampai dengan 4 jam ya. Kemudian untuk melaksanakan ibadah haji, memang ini pertama panjang waktunya, dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah yang kita sebut sebagai Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut sebagai Yaumu Arafah, dan tanggal 10 Zulhijjahnya beserta hari tasyrik, di mana itu ada rangkaian ibadah yang memang tidak boleh ditinggalkan. Terlebih pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana di situ ada yang namanya ibadah wukuf, berdiam diri di Arafah. Nah, rangkaian ibadah atau manasik haji ini memang lebih banyak ketimbang manasik ibadah umroh. Di ibadah haji itu ada bermalam di Muzdalifah, ada melontar jumroh ya. Ada kemudian sebagai puncaknya, bahkan baginda Nabi menyebutkan al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji, kalau mungkin bahasa kita tuh apa ya, graduasinya, penyematan sebagai kelulusan sebagai sarjana strata 1, strata 2, strata 3 itu adalah dengan dialihkannya pita yang ada pada apa? Dari sisi kiri ke kanan gitu, di toganya ya. Toganya gitu. Nah, bagi prosesi jamaah haji itu dilakukan tepat pada tanggal 9 Zulhijjah ketika mereka berada di wukuf di Arafah. Bahkan wukuf di Arafah ini menjadi satu kemestian. Sekalipun orang ini tidak bisa berjalan, maka berbagai macam upaya harus dilakukan agar orang ini bisa berada di areal Arafah gitu ya. Nah, inilah yang membedakan ibadah haji dengan umroh ya. Ibadah umroh yang sudah saya sebutkan tadi, dan kemudian ibadah haji memang ini panjang ya. Bahkan ada ibadah yang memang itu sangat bergantung terhadap ketentuan tanggal. 8 Zulhijjah harus melakukan apa, 9 Zulhijjah melakukan apa, 10 Zulhijjah melakukan apa, dan hari tasyrik melakukan apa. Itu mungkin yang membedakan manasik atau ibadah umroh dan ibadah haji. Demikian Pak Haji. Jadi kalau ibadah umroh itu 9 hari, prosesinya hanya 3 sampai dengan 4 jam. Tapi kalau ibadah haji itu yang 40 hari itu hanya 7 hari ternyata ya. Sebelum tarwiyah mungkin berumroh dulu gitu ya. Kemudian baru prosesi yang utamanya gitu ya Ustadz ya. Itu. Baik. Berikutnya Ustadz, bagaimana ketika kita sudah ada kesempatan untuk menabung ya, kemudian yang kedua mendaftar, yang ketiga nanti sudah ada panggilan untuk mencapai gelar mabrur. Nah ini kan terkadang masih bingung nih kita sebagai jemaah ataupun sebagai insan gitu. Bagaimana sih ciri-ciri yang mabrur dalam berhaji itu Ustadz? Ya. Jadi mabrur itu dari kata asal katanya birrun yang artinya baik ya. Secara sederhananya ini pernah disampaikan juga oleh ulama-ulama kita ya yang bertaraf mungkin ulama nasional gitu ya. Jadi ukuran atau barometer kemabruran itu ya memang dilihat itu nanti setelah orang ini melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrohnya. Jadi barometernya bahkan ada kelakar itu mah katanya haji haji tomat gitu ya. Jadi pulang haji tobat kemudian maksiat lagi gitu. Ada haji tomat ya, haji tomat. Bahkan ada yang disebut sebagai, ini istilah dikit di masyarakat ya, ada haji dul majid. Apa itu? Jadi setelah haji kedul ke masjid. Jadi barometernya adalah memang bagaimana setelah ibadah ini ada asar. Dalam Al-Quran surat Yasin, atau ayat ke-12 dari surat Yasin itu kan Allah menyebutkan ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum.
sesungguhnya kami ini tidak pernah melupakan, kami ini mencatat apa-apa yang dilakukan, ya. Nahnu naktubu ma qaddamu, yang sudah dilakukan masa lalu, ya. Kemudian wa atharohum, dan dampak dan asar dan multiplier efek daripada ibadah yang dilakukan. Jadi asar ini ternyata memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam seluruh aktivitas kita, terlebih dalam aktivitas ibadah. Nah, ukuran kemabruran baik dari haji maupun dari umroh memang selayaknya setelah orang ini melaksanakan ibadah haji dan umroh, memang selayaknya itu tercermin dalam kehidupan keseharian, ya. Bagaimana ketika pulang dari sana kebaikan-kebaikannya itu meningkat, ya. Terlebih ketika orang melaksanakan ibadah haji, bahkan janji Allah dan janji Rasulnya Muhammad SAW, tiada lagi balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga, ya. Dan kemudian disebutkan juga kayaumin waladathu ummuh, mereka itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah merasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kan dia harus menjaga kesucian dirinya, kefitrahan dirinya. Jadi memang barometernya adalah pulang dari sana itu seperti apa di kehidupan kesehariannya. Apakah bertambah baik, ya, atau memang justru tadi ada istilah dul majid, ya. Di sana ketika sebelum azan itu sudah 1 jam standby di pelataran Ka'bah. Betul. Ya, di Matof itu, ya. 1 jam sebelum azan. Nah, sementara ketika kembali ke tanah air, azan-azan, komat-komat, ya, masjid-masjid kita sepertinya masih beraktivitas, ya, Ustaz. masih beraktivitas. Harusnya ini kan menjadi cerminan, ya, bagaimana ghirah, bagaimana semangat kita beribadah di 2 kota suci itu. Nah, ini harusnya tercermin. Meskipun sampai sejauh ini saya belum menemukan, Pak Haji, ya, ada slogan dari KBIH misalnya, ya, atau mungkin travel haji dan umroh, misalnya slogannya begini: haji tidak mabrur, uang kembali, gitu. Artinya itu sampai sejauh ini tidak ada orang yang berani mengiklankan bahwa kemabruran ini memang menjadi satu target utama, atau gitu, ya. ditentukan oleh travel maupun KBIH-nya, gitu, ya, Ustadz, ya. Si A mabrur hajinya, B tidak mabrur, gitu, ya. Jadi memang cerminan itu adalah asar itu adalah bekas, ya. Jadi memang ini harus membekas, gitu. Nah, ini lagi-lagi harapan kita bersama bagi mereka-mereka yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, timbullah kesadaran untuk memperbaiki kualitas diri, ya. Inilah yang disebut sebagai meaningful, ya. Jadi waktu-waktunya itu berharga. Memang tidak bisa dijadikan copy paste apa yang dilakukan di kota Mekah, apa yang dilakukan di kota Madinah untuk ibadah-ibadah di sana dibawa dalam keseharian kita. Tentunya kita paling maksimal, ya, sebelum azan sudah ada di masjid saja sudah luar biasa, begitu, ya. Tidak harus menunggu 1 jam sebelum azan kita sudah ada di masjid. Karena kan memang ketika ada di negeri kita ini, kita kan sudah melakukan aktivitas normal. Artinya kita bertetangga, kita berkeluarga, kita juga mencari maisha atau mencari penghidupan dengan sebagai pekerja, ya, di sebuah lembaga pemerintah atau di lembaga swasta. Artinya ketika melaksanakan kewajiban itu sebagai mungkin keparduan, ya, jangan lupa juga apa yang sudah dilakukan di 2 kota suci itu ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu pun harus terbawa juga. Tinggal nanti mungkin penyesuaian waktunya, gitu. Demikian, banyak. Pertanyaan terakhir, Ustadz, dari cerita obrolan penyemangat kita buat warginet yang masih muda-muda ataupun yang sudah terlanjur muda, gitu, ya, adalah sekarang ketika sudah tadi panjang lebar, pertanyaan terakhir ini adalah ketika warginet sudah punya uang nih, Ustadz. Tadi kerinduannya sudah bergejolak. Tapi apa daya harus nunggu 26 hingga 28 tahun. Boleh nggak sih berumroh dulu, Ustadz? Masya Allah, bagus. Gitu. Karena kalau kita lihat dengan setoran awal 25 juta, gitu kan, untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji, mereka daftar
umroh di Asga Umroh dengan harga 25 juta sudah bisa berangkat gitu kan. Apalagi bulan Oktober dan November itu udah bisa di tahun yang sama gitu, di tahun ini gitu kan udah bisa berangkat gitu untuk bisa menutupi rasa kerinduannya seperti itu. Nah, ini apakah boleh nggak kita misalkan untuk berangkat umroh dulu, kemudian nanti hajinya kita berdoa di sana supaya diundang kembali gitu, ataupun diberi kesempatan untuk bisa berangkat haji gitu. Karena kan ada orang yang punya prinsip saya akan berangkat haji dulu baru saya berangkat umroh gitu kan. Tapi ada juga ya udah saya umroh dulu deh untuk menutupi ataupun kerinduan gitu, melepas kerinduan untuk ke Baitullah. Nah ini bagaimana nih tanggapan Ustadz? Haji dulu atau umroh dulu? Bangga Ustadz. Tentunya jawabannya secara sederhana sudah bisa kita pahami ya. Kalau haji kan tadi itu sudah jelas ini waktu tunggunya lama sekali. Sementara untuk ibadah umroh ini selama tidak di musim haji kan bisa dilakukan ya. Artinya kalau memang kerinduan itu sudah tidak bisa dibendung lagi, bahkan memang harus berupaya ya. Harus berupaya untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kepada kita. Artinya ketika memang haji ini kita bukan terbentur ya, memang regulasi seperti itu ya, maka untuk ibadah umroh ini merupakan pilihan cerdas Pak Haji ya. Karena ketika seorang melakukan ibadah umroh, dia sudah punya bekal untuk pelaksanaan ibadah haji. Dari manasik haji umroh yang sudah dia lakukan, toh nanti ketika dia melaksanakan ibadah haji, manasik ibadah umroh itu pun akan menjadi bagian dari rangkaian manasik hajinya. Jadi bahasanya umroh ini sebagai pelepas rindu ke Baitullah, dan itu sebagai training center untuk nanti haji gitu. Oke. Ya. Jadi kalau selama ini berpikir haji dulu baru umroh, ini ada satu ayat Al-Quran sebetulnya menjadi bukan warning ya bagi kita nih generasi muda atau mungkin ya kaum muslimin dan muslimat warginet. Itu Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan ayatnya, wa mata dari nafsum madza taksibu goda. Tidak ada satupun manusia yang akan mengetahui apa yang bisa dia lakukan di hari esok. Kemudian wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa mengetahui di negeri mana dia akan wafat, di negeri mana dia akan meninggal dunia. Artinya ketika rencana untuk umroh ini, kerinduan ke Baitullah ini sudah diaplikasikan lewat ibadah umroh, maka ya kita berharap saja ya diberikan panjang umur begitu Haji. Yeah. Diberikan panjang umur, dan tentunya ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah berazam untuk melaksanakan ibadah umroh, yang anggap saja itu sebagai training center ketika nanti kita lebih siap lagi untuk melaksanakan ibadah haji, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Dan janganlah kalian mengatakan dengan pasti saya akan melakukan ini esok hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance kepada kita kecuali kita menyebutkan insya Allah. Jadi bagi warginet yang memang berencana haji dan kemudian kesempatan sekarang untuk melaksanakan ibadah umroh, jadi awal musim itu setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, itu kemudian disebut sebagai awal musim untuk umroh Pak Haji ya. Maka bergegas saja ya untuk generasi muda warginet ya untuk segera mendaftarkan umrohnya ya, untuk sebagai itu ya, sebagai training center gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik ini bagi para generasi muda ya. Artinya ada planning, dan kemudian kita ini kan bisa melakukan ibadah apapun itu kan kalau kita masih hidup ya Pak Haji. Iya betul. Jadi kita tidak ada yang tahu akan melakukan apa esok, tidak ada yang tahu kita akan wafat di mana. Tapi ketika kita sudah berencana untuk melakukan sesuatu, kemudian Allah memberikan guidance illa ayakulu insya Allah, kecuali kita menyebutkan insya Allah dalam arti yang positif ya. Iya, sesuai tadi yang sudah dimention oleh Ustadz ya.
Jadi bagi warginet yang sudah kerinduan ke Baitullahnya sudah di puncak, boleh untuk berumrah terlebih dahulu sebagai trainingnya ya. Dan insya Allah Ustadz juga akan berangkat di bulan Agustus. Tanggal berapa Ustadz? Insya Allah di tanggal 25 Agustus ya. Tanggal 25 Agustus Ustadz Abi Rahmat akan membimbing jemaah umroh Asga Umroh. Apabila warginet ingin berangkat bersama Ustadz ya, silakan nanti bisa langsung menghubungi ke admin Asga Umroh di 0818550200 atau nanti bisa bersilaturahmi langsung ke Instagramnya langsung ke Ustadz Abi Rahmat ya. Ustadz, sebagai penutup dari kesempatan kali ini, boleh nggak Ustadz memimpin doa agar kami warginet setelah tadi mendengar inspirasi Baitullah, akan kerinduan kita kepada Baitullah ini ditutup dengan doa-doa indah supaya Allah pun mendengarkan keinginan dan niat kita bersama. Boleh ya Ustadz ya kita tutup dengan doa. Kalau orang lain kan closing statementnya adalah ajakan. Tapi kalau di segmen kali ini closing statementnya adalah doa terindah agar kita bisa menunaikan ibadah umroh maupun haji. Silakan Ustadz. Baik. Sejenak kita tengadakan kedua belah tangan kita. Kenapa? Karena ini menjadi guidance ya. Kata baginda Nabi, berdoalah kalian dengan cara mengangkat kedua belah tangan kalian, dan berdoalah kalian dengan keyakinan bahwa doa kalian akan Allah kabulkan. Ud'ullaha ya wa antum muqinun nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian akan diijabah. Ya, semoga siapapun yang mengaminkan doa ini Allah berikan kemampuan untuk segera menunaikan ibadah umroh dan juga haji sebagai penyempurnaan dari rukun Islam kita dan juga sebagai bentuk melepas rindu kita ke Baitullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah agama kami, karena sesungguhnya itulah sandaran kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah dunia kami, karena sesungguhnya disinilah kami mencari penghidupan. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah akhirat kami, karena sesungguhnya kesanalah kami akan kembali. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kehidupan kami untuk menambah-nambah kami dalam berbuat baik, dalam beramal soleh, dan jadikan kematian kami sebagai tempat peristirahatan kami dari bermaksiat kepadamu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ya Allah ya Rabbana, berikan rizki kepada kami untuk berziarah ke kota suci Mekah dan juga ke kota suci Madinah dengan kehendak-Mu dan dengan cara-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha berkehendak atas segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah niat baik kita untuk terus bisa sama-sama menjadi lebih baik, dan tentunya kita diundang oleh Allah untuk menuju ke Baitullah. Ya. Terima kasih warginet yang telah bergabung di kesempatan podcast kita bersama Suara Garut dan Asga Umroh edisi spesial Rindu Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin. Saya Rizky Febriansyah dan Ustadz Abi Rahmat undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.